Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Korwilcam, Pak Andi Munandar. Ya, Kedatangan saya ke sini seharusnya yang datang kemari kepala puskesmas, tetapi kepala puskesmas lagi ada kegiatan di luar. Saya sebagai pemegang program UKS mau menyampaikan, Pak, tentang yang pertama tentang UKS, yang dimana UKS itu usaha kesehatan sekolah. Yang kedua ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang ketiga tentang dokter kecil. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Pasal 79 tahun 2019, yang dimana itu ada sekolah sehat. Sekolah sehat itu membuat masyarakatnya mandiri, sejahtera, harmonis, dan sumber daya yang berkualitas. Saya akan memberitahu indikator di sekolah itu. Yang pertama ada cuci tangan dan air yang mengalir. Yang kedua ada jamban sehat yang bersih. Yang ketiga ada kantin yang sehat. Yang keempat tidak merokok di lingkungan sekolah. Yang kelima olahraga yang teratur dan terukur. Yang keenam mengukur tinggi badan dan berat badan secara teratur tiap bulan. Yang ketujuh itu ada membuang sampah pada tempatnya. Jadi Pak, saya sudah beberapa minggu ini saya survei ke beberapa sekolahan. Ada sekolahan yang termasuk dalam indikator tersebut, Pak. Adanya tempat cuci tangan dengan air yang mengalir tadi, adanya jamban sehat, sudah adanya kantin yang sehat gitu. Tetapi ada sekolahan yang tidak adanya indikator tersebut, Pak. Jadi masih belum adanya jamban sehat, belum adanya tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, dan saya lihat juga kantin sekolahnya jajanannya yang sembarangan. Yang penting bisa masuk sekolahan, untuk kan sayang tuh Pak kalau anak-anak jajannya dari sembarangan. Jadi Pak, dalam survei saya seminggu ini adanya sekolahan yang termasuk dalam indikator itu. Ada yang sudah ada jamban sehat, ada yang sudah ada tempat cuci tangan ada yang mengalir, sudah adanya kantin yang bersih dan sehat. Tetapi ada juga yang sebaliknya, Pak. Ada yang belum adanya jamban sehat, belum adanya tempat cuci tangan untuk air yang mengalir, dan untuk sarana kantin sekolahnya masih sembarangan. Nah, itu tadi maksud dari silaturahmi saya ke sini, Pak. Kenapa ya, Pak, belum meratanya fasilitas atau indikator PHBS itu di sekolahan? Kenapa ada yang sudah ada yang masuk indikator dan ada yang belum, itu Pak? yang pertama tentunya saya mengucapkan waalaikumsalam dulu kepada Ibu yang telah memegang program PHBS UKS. Kemudian mewakili selaku Kepala Puskes, terima kasih artinya kan kemari kita membangun silaturahmi. Tentunya mewujudkan siswa yang efektif, sehat, agar bersumber daya manusia yang sehat. Ada beberapa SD di Kecamatan Kerondong ada yang memenuhi kriteria PHBS dan ada yang tidak memenuhi kriteria PHBS. Kalau dibandingkan, tentu bandingannya tidak ada supernya yang memenuhi PHBS yang tidak memenuhi PHBS. Ini adalah PHBS ini pertama dibangun oleh komunikasi kepala sekolah dengan masyarakat. Masyarakatnya peduli. Pertama dibangunkannya jamban. Itu setelah dibangunkan jamban dari dana desa diserahkan oleh kepala sekolah dan digunakan desa. Tapi ada desa yang tidak membangun. Itu alasannya mengapa tidak merata. Kalau program sekolah tidak ada untuk membangun hal tersebut. Tapi kalau program desa ada. Nah, oleh karena itu di SD 4 Rondong itu ada komunikasi yang baik sehingga terciptalah cepat cuci tangan dan cepat cuci tangan dengan air yang mengalir, ada hibah dari dana desa.
Kemudian dari SD yang lain, insya Allah dari SD 4 itu yang sebagai contoh di Kedondong akan ditiru desa-desa yang lain dan SD-SD yang ada di desa-desa yang lain. Nah, jadi kalau masalah kantin ini semua SD di Kedondong ada kantin. Cuman ada yang tidak terawat dan ada di tempatnya yang memang tempat tidak memenuhi syarat. Di sanalah tempat dia berjualan. Tidak mengerti dan tidak paham itu sehat dan itu tidak sehat. Kalau kantin semua ada. Kebetulan di SD 4 Kedondong ditata oleh kepala sekolahnya. Mungkin kepala sekolahnya perempuan, mungkin dia rajin, maka dia ngomel terus agar yang berdagangan itu dibuatkan tempatnya di tempat yang bagus. Yang lain kadang-kadang tidak ada komunikasi dengan kepala sekolahnya sehingga berjualannya pun di sembarang tempat, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tempat-tempat yang kotor. Itu alasannya kepada ibu yang telah datang kemari membangun silaturahmi dan menyampaikan program PHBS tentang beberapa indikator untuk kriteria PHBS tersebut. Itu jawaban saya. Baik. Tolong Pak dihimbau bagaimana caranya supaya untuk SD-SD lain, khususnya untuk SD yang ada di Kecamatan Kedondong, bisa melaksanakan atau mengadakan indikator-indikator yang ada dalam PHBS tersebut, supaya kita semua itu hidup sehat sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi, karena itu kan undang-undang kesehatan yang diterbitkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih dari himbauan Ibu pemegang program PHBS, mengharapkan bahwa program PHBS yang termasuk di dalam indikatornya PHBS agar tersampaikan amanah dari puskesmas. Insya Allah nanti saya sampaikan dalam rapat koordinasi kepala sekolah dalam istilah K3S di Kecamatan Kedondong. Nanti saya sampaikan bahwa pentingnya program PHBS dan indikator-indikatornya, tentunya mencuci tangan dengan air yang mengalir, membuat jamban yang bersih, menimbang badan setiap bulan dan olahraga setiap saat, kemudian berjualan harus diukur dan teratur agar dia berjualan tempat yang bersih dan tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan sehingga anak belanja di sana dengan warung tersebut warungnya tidak sehat kriterianya. Nah, jadi insya Allah itu saran tersebut, terima kasih. Kemudian nanti saya sampaikan dalam rapat koordinasi. Insya Allah kalau memang Ibu selaku memegang program tersebut mau hadir, nanti saya kabari. Dan itu saja tentunya. Ya Pak, tadi ada yang lupa belum saya sampaikan terkait dengan dokter kecil, yang dimana kami minta adanya dokter kecil tiap sekolahan. Jadi itu dokter kecil itu ada di kelas 4 sama 5 aja kan, kelas 6 takut mengganggu ujian, dekat ujian mereka jadi terganggu. Yang dimana adanya dokter kecil itu bisa sebagai kader kami gitu Pak, membantu kami karena kayak kami kan tidak bisa terus-terusan di sekolahan. Jadi kami minta adanya selain pengawasan dari guru di sekolahan, kami minta adanya dokter kecil, yang dimana dokter kecil itu bisa menjadi contoh untuk teman-temannya yang ada di sekolahan. Nanti dokter kecil itu akan kami ajarkan sebagaimana dokter kecil Pak untuk kesehatan di sekolahan. Nah, itu saja Pak. Ya, harapan tersebut insya Allah nanti saya himbaukan kepada kepala sekolah agar setiap sekolah, harapan daripada puskesmas, kepala puskesmas melalui memegang program PHBS tersebut untuk menyampaikan agar disiapkan dokter kecil. Di dalam di harapannya dokter kecil tersebut bisa menjadi contoh anak-anak yang lain, dan kemudian diharapkan dokter kecil itu anak-anak
dari kelas 4 sama kelas 5 saja. Yang kelas 1 sama kelas 3 tidak termasuk. Kelas 6 takut mengganggu pelajarannya. Nanti saya sampaikan program ini kepada kepala sekolah. Tentu pertanyaan saya agar kepala sekolah bertanya bisa saya jawab. Nah, jadi apakah khusus satu SD satu orang, apa 2 orang, apa laki-laki saja, apa perempuan saja? Kemudian yang kedua adalah biayanya bagaimana, apa gratis, apa bagaimana. Itu saja yang saya tanyakan kepada ibu yang memegang program PHBS ini. Jadi itu mohon jawabannya gimana? Untuk dokter kecil ya Pak ya? Ya. Nah, jadi untuk dokter kecil itu boleh kita ambil satu laki-laki satu perempuan. Ya. Boleh kelas 4 atau kelas 5 yang mana aja, yang penting dia perempuan dan laki-laki. Untuk biaya itu kami serahkan kepada sekolahan Pak. Jadi kami dari Puskesmas hanya memberi informasi, memberi advokasi terkait dokter kecil untuk biaya UKS, untuk biaya kebutuhan dokter kecil itu kami serahkan ke sekolahan masing-masing. Terima kasih daripada Ibu. Tentunya kan ini jawaban yang perlu saya sampaikan dengan kepala sekolah, agar kepala sekolah yang menyuruh gurunya kelas 5 dan kelas 4 untuk dijadikan dokter kecil agar dianggarkan di dalam BOS. Nah, jadi artinya kan tentu ini istilahnya siapkan anaknya, siapkan biayanya, dan mudah-mudahan anak tersebut akan menjadi contoh teladan kepada anak-anak yang lain. Ini semua tidak hanya tergantung pada satu SD, melainkan 29 SD yang ada di Kecamatan Kedondong. Jadi artinya kan jikalau nanti kurang jelas kepala sekolah tersebut dalam penyampaian dokter kecil itu bagaimana kriterianya, kemudian PHBS itu kriterianya dan undang-undangnya sudah jelas dalam Kementerian Kesehatan, tentu Ibu selaku megang program PHBS ini akan kami kabari dan kami harapkan kehadirannya. Itu saja, Pak. Baik Pak, terima kasih atas silaturahmi, atas jawaban-jawaban ini. Nanti kalau ada info tolong kabari saya Pak ya. Nanti saya akan ikut hadir dalam rapat koordinasi kepala sekolah Kecamatan Kedondong. Insya Allah nanti kami kabarkan, kami kabari kalau memang itu adalah merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolahan. Jadi itu insya Allah kami kabari dan pasti kami kabari. Baik Pak, saya cukup izin, saya mau pamit. Ya. Terima kasih Pak ya.